Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah, pagi ini di tengah guyuran hujan yang cukup deras di kota Subang ini, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk hadir mencari ridha Allah, mencari ampunannya, rahmatnya, dan mencari ilmu yang Allah wajibkan untuk kita pelajari. Kita jumpa lagi untuk membahas fenomena akhir zaman. Fenomena yang terakhir yang kita bahas adalah hujan turun tapi tidak banyak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kita teruskan. Salah satu fenomena akhir zaman dan menjadi tanda sudah dekatnya hari kiamat adalah kilabus siba wal jamadat lil ins. Binatang bisa bicara, bahkan benda-benda mati bisa bicara. Maksudnya khariqul adah. Khariqun lil adah artinya menyimpang dari kebiasaan, tidak logis, tidak rasional, tidak realistis untuk zaman sekarang, tapi terjadi di akhir zaman. Sehingga tidak bisa dilogika-logikakan. Bukan berarti benda mati yang bisa bicara itu handphone, radio, TV, kaset, bukan. Tapi betul-betul bicara, sendal berbicara, pecut berbicara, dan seterusnya. Dan itu nanti akan terjadi di akhir zaman. Berkata muallif, wa min asyratis sa'ah kalamus siba' lil ins wa kalamul jamadat lil ins wa ikhbaruha bima hadatha fi ghiyabih wa takallumu ba'di ajza'il insan kal fakhd yukhbiru rajul bima ahdatha ahluhu ba'dah. Di antara tanda-tanda kiamat adalah binatang buas berbicara kepada manusia. Benda-benda mati juga bicara. Apa yang dibicarakan dan apa tujuan mereka berbicara kepada manusia? Membicarakan tentang apa yang terjadi ketika manusia itu tidak ada, pergi dari rumahnya. Pas pulang, benda-benda di rumahnya itu bicara. Mengabarkan apa yang terjadi di tengah keluarganya ketika sang suami pergi. Demikian juga anggota badannya. Anggota badannya seperti pahanya bicara. Ini bukan di akhirat. Ini di dunia. Tapi terjadi nanti menjelang terjadinya kiamat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Kata Abu Hurairah, ja'a dhi'bun ila ra'il ghanam fa akhadha minha syatan fa talabahu ar-ra'i hatta intaza'aha minhu. Datang seekor serigala mendatangi seorang penggembala kambing. Dia sedang mengembalakan kambingnya. Kambingnya banyak. Diterkamlah salah satu kambing itu. Serigala kan makanannya kambing. Maka dikejar oleh si pengembala dan direbut lagi. Berkatalah, kata Abu Hurairah, maka sang serigala naik ke tempat yang agak tinggi. Terus duduk, terus depak. Depak ini enggak ada dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab ada, namanya istadrafa. Istadfara. Kata Abu Hurairah, fasa'ada dhi'bu ala tallin fa'aq'a wastadfara. Si serigala itu naik ke tempat yang sedikit agak tinggi, lalu iq'a. Iq'a itu duduk seperti duduknya binatang. Kemudian istadfara, dia depak. Depak itu apanya? Depak itu ada orang Subang mau pasti apal depaknya. Apa bahasa Indonesia depak? Ya gitu. Terus depak. Faqal, lalu si serigala ini berkata, amidta ila rizqin razzaqani Allah lahu intaza'ta minni. Kenapa kamu mengambil rizki yang telah Allah berikan kepadaku dan engkau rebut dari diriku? Dia bicara, si serigala ini bicara dengan bahasa manusia, dengan bahasa yang difahami oleh orang itu. Orang itu kaget, lalu berkata, tallahi in ra'aitu kal yaumi dhi'ban yatakallam. Demi Allah, aku baru melihat pada hari ini ada serigala yang bisa berbicara. Qala adh-dhi'b, berkata sang serigala, a'ajuba min hadha rajulun min hadha rajulun fin nakhalat bainal harratain yukhbirukum bima madha wa bima huwa kainun ba'dakum. Ada yang lebih aneh daripada ini. Ini kejadiannya dulu di zaman Nabi SAW masih hidup. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang lebih aneh dari hal ini, yaitu seseorang laki-laki. Dia berbicara di antara pohon-pohon kurma. Dia memberitahukan kepada kalian tentang kisah-kisah masa lalu dan apa yang kelak akan terjadi di akhir zaman. Maksud laki-laki ini adalah seorang nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara tentang kisah masa lalu. Dalam Al-Quran kan diceritakan kisah nabi-nabi terdahulu beserta para penentangnya ya. Berbicara juga tentang akhirat nanti, akhir zaman nanti itu. Ada yang lebih aneh, kata sang serigala. Seorang laki-laki duduk di antara pohon kurma, dia berbicara kepada kalian tentang kejadian masa lalu dan kejadian masa yang akan datang. Wa kana ar-rajulu yahudiyan. Dan laki-laki penggembala kambing tadi seorang Yahudi. Maka datanglah laki-laki ini ke Madinah. Si Yahudi ini datang ke Madinah dan datang kepada Nabi SAW dan menceritakan apa yang dia alami.
Fasaddaqahun Nabi SAW. Lalu Nabi pun membenarkan cerita sang Yahudi ini. Benar. Jadi di zaman itu ada serigala yang bisa bicara. Bicaranya kepada orang Yahudi. Lalu orang Yahudi ini mengabarkan kepada Nabi SAW dan beliau membenarkan. Kemudian beliau berkata, Innaha ammaratun min ammarati baina yaday sa'ah qad awshaka ar-rajul ayakhruja fala yarji'u hatta tuhaddithahu na'lah wa sautuh ma ahdatha ahluhu ba'dah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hal ini itu ada binatang bisa bicara, termasuk salah satu di antara kejadian sebelum kiamat. Tanda di antara tanda-tanda yang terjadi menjelang kiamat. Jadi saat itu sudah ada. Nanti akan datang masanya seseorang keluar dari rumah. Tapi fala yarji'u, dan dia tidak kembali ke rumahnya sehingga kedua sendalnya dan pecutnya berbicara kepada dia tentang apa yang terjadi kepada keluarganya sepeninggal dia. Jadi sendalnya bicara, pecutnya yang biasa dia pakai, dia bawa untuk mengendalikan kuda atau unta atau keledai juga bicara. Padahal itu benda mati. Nah, ini kata Nabi SAW nanti akan terjadi. Sekarang sudah terjadi apa belum? Belum ya. Yang bisa bicara kepada kita baru HP, baru radio, baru TV seperti itu. Tapi itu ada penjelasan rasional, bukan khariqun anil adah, bukan menyimpang dari kebiasaan. Kalau yang diceritakan dalam hadis ini menyimpang dari kebiasaan, tidak ada penjelasan rasionalnya, logisnya, yang masuk akalnya, enggak. Karena apa yang akan terjadi pada hari kiamat memang banyak yang terjadi di luar jangkauan akal manusia. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Syekh Ahmad Syakir ketika mentahqiq hadis ini, beliau menyatakan isnaduhu sahihun, sanad hadis ini sahih. Ini hadis pertama yang menjelaskan salah satu fenomena akhir zaman yang akan terjadi menjelang kiamat adalah binatang bisa bicara dan benda-benda mati pun bisa bicara. Hadis lain diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dalam kisah yang sama. Tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kejadiannya sama, sebab kejadian ini hanya sekali, tidak berkali-kali, tapi tersaksikan oleh banyak sahabat. Sehingga sahabat yang menceritakan kisah ini tidak hanya 1-2 orang. Tadi Abu Hurairah, sekarang Abu Sa'id Al-Khudri fadzakar al-qissah. Abu Sa'id Al-Khudri pun menceritakan kisah yang sama. Lalu di akhir kisah ini berkata Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqa, benarlah Yahudi tadi. Apa yang diceritakan oleh si Yahudi itu tadi benar, kata Nabi SAW. Walladhi nafsi biyadih la taqumu as-sa'atu hatta yukallima as-sima'ul ins wa yukallima ar-rajulu adabatu sautihi wa syiraku na'lihi wa yukhbiruhu fakhiduhu bima ahdatha ahluhu ba'dah. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum binatang buas berbicara kepada manusia, lalu
pecut seseorang berbicara kepada pemiliknya, tali sendal orang juga berbicara, paha orang juga berbicara, menceritakan apa yang dilakukan oleh keluarganya ketika sang suaminya tidak ada. Nanti akan ada kejadian itu. Binatang buas berbicara, pecut berbicara, sendal berbicara, paha orang itu berbicara kepada dirinya. Dan hadis tersebut juga ada dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Berkata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, kata beliau, hadza sanadun sahihun rijaluhu thiqatun rijalu Muslim, bahwa hadis ini sanadnya sahih, seluruh rijalnya adalah rijal Imam Muslim. Rijal itu para perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah rawi-rawi yang biasa dipakai oleh Imam Muslim selain Al-Qasim. Salah satu periwayat hadis ini, Qasim ini tidak dipakai oleh Imam Muslim, tapi Qasim ini thiqat ittifaqan. Dia disepakati kethiqatannya, bisa dipercaya, ya. Dan hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim. Dan Syekh Al-Albani menceritakan atau membahas panjang lebar tentang kesahihan hadis ini dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, ya. Selain itu, hadis ini pun diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi dalam bab fitan. Fitan itu jamak dari fitnah, dan ini biasanya terjadi di akhir zaman. Dalam bab majaa fi kalamis siba, bab hadis-hadis yang menceritakan berbicaranya para binatang buas kepada manusia. Lalu berkata Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. La na'rifuhu illa min haditsil Qasim bin Al-Fadl. Kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari jalan Qasim bin Al-Fadl, dan Qasim bin Al-Fadl ini orang yang thiqat, orang yang terpercaya, sehingga hadis ini dipandang sahih oleh para ulama ahli hadis. Ini hadis yang kedua yang menceritakan bahwa nanti di akhir zaman benda mati berbicara, terus binatang juga berbicara kepada manusia, dan ini sudah pernah terjadi di zaman Nabi SAW dan belum terjadi lagi sekarang. Sekarang ini dunia internet atau IT, informasi teknologi ini begitu pesat kemajuannya, tapi kita tidak pernah mendengar ada berita binatang atau benda mati bisa bicara, kecuali yang yang ada penjelasan rasionya, penjelasan logisnya, penjelasan yang masuk akal seperti radio atau TV atau telepon atau yang sejenisnya, ya. Tapi kalau murni benda mati, murni binatang, kita tidak pernah mendengar ada berita bahwa mereka bisa berbicara. Tapi nanti ini akan terjadi di akhir zaman menjelang terjadinya kiamat, ya. Nah, dan hadis lain tentang hal ini banyak. Sampai-sampai para ulama ahli hadis dalam kitab-kitab mereka menjadikan hadis-hadis tentang hal ini dalam satu bab tersendiri. Kalau satu bab berarti ada banyak hadis di bawahnya. Seperti Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, di dalam Kitabul Fitan, ada bab dengan judul Majaa fi kalamis siba. Hadis-hadis yang datang yang menjelaskan tentang berbicaranya binatang-binatang buas. Demikian juga Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya.
Banyak hadis yang seperti itu. Sehingga para ulama memasukkan penjelasan ini ke dalam bab asyratis sa'ah. Di antara tanda-tanda kiamat atau fenomena akhir zaman. Di saat yang sama, fitnah begitu merajalela, dahsyat, membuat orang-orang kebanyakan manusia amat sangat menderita. Saking hebat dan dahsyatnya penderitaan yang mereka alami, sampai-sampai mereka menginginkan berdoa kematian, menginginkan kematian bagi diri mereka. Sampai-sampai saking besarnya keinginan untuk mati, seandainya kematian ini diperdagangkan dengan harga yang mahal, pasti laku keras tuh. Seandainya kematian ini diapakan? Dijual belikan. Ada yang membeli kematian. Siapa yang mau membeli mati ini? Saya cek mati. Walaupun dengan seluruh hartanya akan dibeli. Saking apanya? Saking hebatnya fitnah. Makanya sekali lagi hadis-hadis tentang hal itu oleh para ulama dibahas di dalam bab al-fitan, dalam kitabul fitan, kitab tentang fitnah-fitnah, dan dibahas hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Di antaranya hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Nabiullah alaihi salatu wassalam, la taqumus sa'ah hatta yamurra ar-rajul biqabri rajul fayaqul ya laitani makanah. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum seseorang melewati sebuah kuburan, lalu dia berbicara, aduh celaka aku, seandainya akulah yang menempati kuburan itu. Seandainya akulah yang dikuburkan tersebut. Seandainya aku mati seperti dia sudah mati. Dia lebih memilih kematian daripada hidup. Dan itu terjadi pada hari kiamat, menjelang hari kiamat, menunjukkan dahsyatnya fitnah yang terjadi saat itu. Hadis tersebut sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dalam Kitabul Fitan. Dalam kitab yang membahas masalah fitan. Juga Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah. Kitab fitan dan tanda-tanda kiamat. Dan ini menunjukkan penderitaan yang dialami oleh orang karena fitnah itu begitu dahsyat sehingga milih mati daripada hidup. Ini sudah terjadi apa belum? Belum. Sesusah-susah orang zaman sekarang coba cari yang paling miskin. Tawarkan, mau mati enggak? Mau? Enggak, enak saja gitu ya. Enggak mau mati dia. Ini belum terjadi. Apalagi orang-orang yang senang seperti antum. Kelihatan wajah-wajahnya senang sebagian. Kebanyakan wajah-wajah susah. Tawarkan, mau mati enggak? Amit-amit, belum kawin. Kan gitu ya? Belum kawin. Yang sudah kawin coba tanya, mau mati enggak? Enggak, amit-amit, belum nambah, kan gitu. Hadis lain masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajulu 'alal qabr fatamarragu 'alaihi wa yaqul ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabr wa laysa bid-dainu wa laysa bihi ad-dain illa al-bala." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak akan musnah dunia ini. Artinya tidak akan kiamat sebelum seseorang melewati suatu kuburan.
Lalu dia berguling-guling di atas tanah kuburan itu. Sambil berkata, celaka aku, seandainya akulah yang menduduki posisi orang yang dikuburkan ini. Dia berbuat begitu tidak memiliki hutang. Walaysa bihi dainun. Tidak dikejar-kejar debt collector, tidak. Tidak ada yang nagih. Bukan karena hutang. Sekarang orang yang berhutang banyak ditagih-tagih debt collector juga kalau ditawari mati mau nggak? Nggak mau. Tetap masih betah dalam kehidupan dia di dunia ini walaupun ada 10 debt collector yang mengejar dia. Kalau yang dikejar-kejar debt collector dipastikan tiap hari dia ganti nomor HP. Karena nomor ini sudah diketahui pasti ditelepon, di SMS, di WA oleh debt collector ya. Ganti lagi. Makanya kalau orang suka gonta-ganti nomor HP, dicuriga tuh. Pasti ada yang ngejar tuh. Kalau orang lebih dari 10 tahun nomornya itu terus, ini orang aman hidupnya nih. Ini orang bisa dipercaya nih ya. Maka kondisi aman tidaknya hidup seorang bisa dilihat dari seberapa sering dia mengganti nomor. Walaysa bihidain, dia tidak memiliki hutang. Tapi kenapa pengen mati? Illal bala, kecuali karena bala. Bala bahasa Arab bukan bahasa Sunda. Artinya karena apa? Banyak fitnah, banyak ujian, banyak penderitaan, kanyeri, kaperih, larawirang, geus kasorang gitunya. Itu disebabkan karena hal itu, maka dia lebih menginginkan kematian. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, dan Imam Muslim mencantumkan hadis ini dalam Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah, dalam kitab tentang fitnah dan tanda-tanda hari kiamat. Berkata mu'alif, wa tamannal maut yakunu inda kathratil fitan wa taghayyuril ahwal wa tabdilu rusumis syariah. Walihada illam yakun waqa fahuwa waqi'un la mahalata. Menginginkan, mengangan-angankan kematian itu hanya terjadi di zaman merajalelanya fitnah atau berubahnya keadaan atau bergantinya aturan hidup. Jadi tidak nyaman lagi. Yang kuat makin kuat, yang lemah makin lemah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kuat dan kaya semakin arogan, semakin zalim, semakin jahat, semakin semena-mena kepada orang yang lemah dan miskin. Kejahatan apapun gak tersentuh hukum. Sebaliknya orang miskin tak punya salah pun dengan mudah bisa terjerat dengan hukuman atas nama hukum. Nah, kalau kondisinya seperti itu, nyaman gak hidup? Pasti tidak nyaman. Dan itulah fitnah. Sampai-sampai orang-orang memilih lebih menginginkan kematian daripada itu. Ya. Wa hadza illam yakun waqa fahuwa waqi'un la mahalata. Kondisi seperti ini kalau belum kejadian sekarang pasti suatu saat akan terjadi. Dan terjadinya hal itu menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat. Sampai berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sayati alaikum zamanun law wajada ahadukumul maut yuba lastarah. Akan datang kepada kalian satu zaman, di zaman itu seandainya kalian menemukan kematian diperjualbelikan, pasti orang-orang bakal berbondong-bondong membelinya.
Seandainya kematian jadi barang dagangan, diperjualbelikan, pasti orang-orang akan memburu untuk membelinya semahal apapun harganya. Sampai dituliskan dalam sebait syair. Syair ini dinukil dari kitab Faidul Qadir. Wa hadzal 'aisyu ma la khaira fih ala mautun yuba'u fastarih. Kehidupan sekarang ini kehidupan yang sedikit pun tidak ada kebaikan di dalamnya. Seandainya ada kematian yang dijual belikan, niscaya banyak orang yang akan membelinya. Saking apanya? Saking enggan dan tidak maunya orang hidup di zaman yang tidak ada kebaikan tersebut. Lebih baik memilih mati. Tapi bunuh diri nggak boleh. Lalu dia berangan-angan. Setiap ada kuburan dia guling-guling di sana. Coba saya yang mati, ini bukan orang itu. Seandainya kematian dijual belikan, niscaya orang-orang berbondong-bondong untuk memborongnya. Ini menunjukkan dahsyatnya fitnah yang terjadi di zaman tersebut. Apakah kondisi seperti itu sudah terjadi sekarang? Jawabnya sudah apa belum? Kata siapa belum? Mungkin sudah. Tapi tidak di tempat kita, tidak di Subang. Mungkin di belahan dunia lain kondisi seperti itu sudah. Dan pastilah bisa dipastikan. Penguasanya jelema kafir lah gitu, yang jahat luar biasa ya. Orang-orang lebih memilih mati daripada hidup. Tapi untuk bunuh diri tidak boleh. Seperti saudara-saudara kita sama muslim di salah satu daerah di Cina. Diburu di Uighur. Ramadan mereka wajib makan, kalau enggak dihukum. Bayangkan. Ngapain orang puasa ajat dilarang sampai dihukumnya? Wajib memperlihatkan diri makan atau minum di tempat terbuka, dilihat oleh orang-orang, dilihat oleh petugas. Kalau Ramadan nggak boleh sholat, nggak boleh pakai jilbab. Pokoknya yang terlihat melaksanakan syariat Islam diburu, dihukum, dipenjara, disanksi, bahkan dibunuh. Mungkin di tempat seperti itu sudah terjadi apa yang diterangkan dalam hadis ini. Di Subang belum. Mudah-mudahan ulahnya. Kalau telah terjadi, engkeklah ulah ayana-ayana. Berkata Al-Hafidh Al-Iraqi. Al-Iraqi bergelar Al-Hafidh di bidang hadis. Makna Al-Hafidh bukan yang hafal Quran, bukan. Eta mah teu aneh, jangankan ulamanya. Zaman sekarang anak-anak tingkat SD yang hafal Quran aja banyak. Banyak tuh bukan di Subang mah jarang. Jangankan anak-anak, nini aki-aki jarang gotan oge-nya. Tong boro hafal Quran juz amma belum tentu hafal. Sok, ada yang berani dicek di sini hafal juz amma? Enggak ada. Tapi kalau di daerah-daerah Timur Tengah tanpa ada ma'had tahfidzil Quran secara khusus, hanya menghafal Quran di masjid. Seperti ini, setiap sholat ada halakoh-halakoh. Dibimbing oleh orang dewasa. Anak tingkat TK, SD, SMP, kegeriman berlihat mushaf, bari peureum. Peureum itu bukan nunutan. Salah satu ekspresi menghafal. Itu sudah banyak hafal Quran ya. Saya pernah terkecoh tuh ketika ditanya. Saya lihat dia membuka mushaf, dia menghafalkan juz yang ke-29. Juz ke-29 itu juz yang mana coba? Awal surat juz 29 surat apa? Tabarok, Al-Mulk ya. Saya lihat dia menghafal itu. Beureun karek hafal juz amma tah budak.
Sekarang masuk ke juz ke-29. Citel. Setelah beres saya samperin. Cep tos hafal sabaraha anu jeung ngapalkeun juz 28 sumuhun. Bahasana teh lemes. Bahasa Arab. Aku bahasa Sunda mah moal ngajawab. Sudah berapa juz hafal? Baqiya juz'an. Apa artinya? 2 juz lagi. Baqiya juz'an. Cuma 2 juz lagi. Berarti sudah hafal berapa? 28 juz. Tinggal 2 juz lagi. Tibalik. Saya tadinya menduga dia teh baru hafal 2 juz. Berarti dari Al-Baqarah sampai sana sudah hafal dia. Baqiya juz'an. Tinggal 2 juz deui tah. Malu saya. Tadi rek dieceh, baru 2 juz. Ternyata tinggal 2 juz lagi. Nah, jadi tidak aneh kalau para ulama hafal Al-Quran seluruhnya sejak kecil. Jadi kalau gelar Al-Hafidh bagi para ulama bukan sudah hafal Al-Quran, bukan. Gelar dalam bidang hadis. Orang yang mengetahui seluk-beluk ilmu hadis dengan segala tetek bengeknya dan hafal hadis minimal 300.000 dengan sanadnya. Dengan sanadnya itu teh. Itulah Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh An-Nawawi, termasuk Al-Hafidh Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi memiliki banyak kitab hadis, di antara Takhrij Ahadisil Ihya, takhrij hadis-hadis Ihya. Nama aslinya adalah Zainuddin Abdurrahim bin Al-Husain. Beliau dari Irak, makanya disebut Al-Iraqi. Beliau bermadhab Syafi'i. Beliau dilahirkan tahun 725 Hijriah. Salah satu hufadz. Salah satu di antara yang bergelar Al-Hafidh. Beliau menjadi rujukan bagi ulama-ulama setelahnya di bidang hadis. Makanya pendapat-pendapatnya sering dikutip. Termasuk ketika menerangkan hadis tadi bahwa akan datang suatu zaman seandainya ada kematian yang dijual belikan di zaman itu pasti laku. Pasti banyak pembeli. Ketika menerangkan hal ini berkata Al-Hafidh Al-Iraqi, wala yalzam kaunuhu fi kulli balad wala kulli zaman wala fi jami'in nas bal yasduqu ittifaquhu lil ba'di fi ba'dil aqtar fi ba'dil azman. Kata beliau, kondisi itu tidak mesti terjadi di setiap tempat, di setiap negeri dan setiap zaman, enggak. Dan tidak mesti terjadi, teralami oleh seluruh manusia, enggak. Tapi mungkin terjadi di satu negeri, tidak terjadi di negeri lain. Terjadi di satu zaman, tapi tidak terjadi di zaman lain. Sekarang zaman kita di Subang, di Bandung, di Selasau tidak terjadi. Minimal belum, mudah-mudahan ulah. Tapi zaman yang sezaman dengan kita mungkin terjadi di negeri lain. Di saat negeri tersebut dikuasai oleh rezim yang diktator, yang jahat, ya, rakyatnya mungkin lebih memilih kematian daripada hidup. Sehingga mereka mengangan-angankan, ya. Sehingga kematian di sana menjadi cita-cita. Coba umpamanya mungkin antum pernah melihat, membaca atau nonton di YouTube tentang komentar orang-orang pemuda muslim di Suriah, dulu di Bosnia, ya, di Palestina, di jalur Gaza dan seterusnya. Mereka itu sudah siap mati kapanpun karena kematian terjadi.
Setiap hari, setiap saat mereka bicara, kalian kaum muslimin di belahan dunia lain yang aman, kalian hanya melakukan sholat sehari semalam 5 kali, kami mah 6 kali atau 10 kali. Karena setiap beres sholat fardu selalu diikuti dengan sholat jenazah 10 kali, berarti itu ya tidak aneh dan tidak merupakan sesuatu yang menakutkan. Nah, sehingga setiap hari siap mati, setiap hari, setiap saat menjaga diri dari dosa dan maksiat. Khawatir ketika dosa, jeger ada yang nembaknya, sul khatimah. Selalu kemana-mana selain bawa senjata, bawa mushaf Al-Quran. Di tengah tidak ada konflik perang, buka mushaf. Gegereyeman, menghafal atau membaca, ya. Kadang-kadang sambil nembak, sambil memurojaah ayat, jeder gitu ya. Hidup seperti itu sebenarnya kehidupan yang sangat indah. Berbeda dengan kehidupan yang dipenuhi dengan fitnah, syubhat dan syahwat seperti di zaman kita dan di tempat kita ini. Jadi kata Imam Al-Iraqi, ini tidak mesti terjadi di setiap zaman, di setiap tempat, teralami oleh setiap orang, enggak. Tapi mungkin terjadi di satu zaman, tidak terjadi di zaman lain. Terjadi di zaman yang sama di satu tempat, tapi tidak terjadi di tempat lain. Lalu wa fit ta'liqi tamannihi bil murur isy'arun bi syiddati ma nazala bin nas min fasadil hala idzin id al mar'u qad yatamanna al maut min ghairi istihdar li hayatihi fa idza syahidul maut fa idza syahadal mauta wa ra'al qubur nashaja bi tabaihi. Kata beliau, orang mengangan-angankan kematian ketika melewati kuburan, memberitahukan amat sangat dahsyatnya musibah penderitaan yang mereka alami saat itu berupa rusaknya norma sosial, norma kehidupan, norma di seluruh bidang kehidupan, ya, sosial, ekonomi, politik dan seterusnya. Kadang-kadang mereka menginginkan kematian itu tanpa sadar, tapi terjadi begitu saja. Ketika melihat orang yang mati, langsung dia berangan-angan, seandainya saya ya yang mati itu, mungkin penderitaan di dunia segera berakhir. Ketika melihat kuburan, coba saya ya yang ada di kuburan itu, mungkin gak akan semenderita ini. Spontan terjadi. Faliquwwati syiddah lam yusarrifhu anhu ma syahadahu wa wahsyatal khabar. Saking dahsyatnya, kuatnya penderitaan sampai-sampai dia tidak merasakan ketakutan terhadap apa yang dia saksikan. Yang disaksikannya kematian. Selama ini dalam kondisi normal, kematian itu sesuatu yang apa? Menakutkan. Selalu dihindari. Ya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang selama ini kamu hindari. Kamu selalu lari menghindari kematian. Fa innahu mulaqikum. Kematian itu pasti akan mendatangi kamu. Selama ini orang enggak mau mati, selalu menghindari kematian, selalu berusaha hidup sehat walaupun harus menderita. Kan rata-rata untuk sehat menderitanya. Menderita itu apa? Harus keringetan, harus capek-capean, harus lari, harus tiba bergeg dan tiba pereket, ngangkat beban-beban untuk membentuk otot, terus makan jamu, makan yang pahit-pahit, menghindari kambing, menghindari durian si montong, menghindari kopi, menghindari bala-bala. Padahal itu semua yang enak-enak ya.
Karena tahu semuanya itu buruk bagi kesehatan. Enak di mulut, berbahaya bagi tubuh. Makanya hindarkan itu bala-bala. Jualan boleh, dah kejang batur iya. Si montong. Kalau antum punya montong jangan dimakan, berbahaya. Ya, kirim ke Selacau. Menderita, tapi dia siap menerima itu asal hidupnya sehat. Untuk apa? Menghindarkan kematian. Walaupun sebenarnya kematian itu tidak dipengaruhi oleh pola hidup, ya enggak? Mau sehat pola hidupnya, mau tidak, mati mah sudah ditetapkan waktunya. Dengan menerapkan pola sehat tidak akan memperpanjang usia. Dengan menerapkan pola hidup yang buruk tidak akan mempercepat kematian. Cuma kalau pola sehat yang diterapkan, walaupun kematiannya tetap akan mati, tapi kualitas hidup kita ini bagus ya, sehat, segala macam enak, segala macam fresh gitu ya. Mau ibadah kuat, ya, mau saum tidak ada masalah, mau sholat malam lama siap fit. Beda dengan orang yang sakit-sakitan. Jadi menerapkan pola hidup sehat, berobat, diopname di rumah sakit bukan memperpanjang umur. Nah, umur mah tidak bisa diperpanjang, tapi untuk meraih kualitas hidup yang lebih sehat daripada kalau kita tidak berobat. Nah, jadi rasa takut mati dan takut berada menyendiri di kuburan, angker, pika keungeun, bahasa Subangna angker apa? Sangat, bukan sangat, beda lagi. Sangat mah bingit, sangat mah apa? Angker tempat eta mah sangat sih ya, kan gitunya. Sangat itu apa? Angker. Saat itu tidak lagi menjadi pikiran, tidak lagi menjadi sesuatu yang ditakuti. Lebih takut menjalani kehidupan yang penuh penderitaan, sehingga mengangan-angankan kematian. Dan itu menunjukkan dahsyatnya fitnah di hari tersebut, ya. Nah, bahkan ada bahkannya nih. Orang di zaman itu saking hebatnya nih, lebih mengangan-angankan datangnya Dajjal dengan segera. Kalau Dajjal datang dengan segera, mungkin penderitaan yang mereka alami tidak sehebat ini. Itu dalam angan-angan mereka tuh. Duh, irahanya Dajjal muncul, geus teu kuat saya mah. Dan itu diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis yang diterima dari Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yatamannawna fihi ad-dajjal." Akan datang kepada manusia satu zaman, di zaman itu mereka manusia lebih mengangan-angankan datangnya Dajjal. Aneh apa tidak? Aneh. Ini mengisyaratkan hebatnya fitnah yang terjadi di zaman itu. Sehingga fitnah Dajjal dianggap gak seberapa. Padahal fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar sepanjang kehidupan manusia. Cuma manusia belum tahu aja. Seperti orang banyak bunuh diri, ya. Karena dia nggak tahu, disangkanya kalau bunuh diri beres masalah. Ke alam kubur tuh sudah urusannya lain lagi. Padahal dengan bunuh diri awal dari masalah yang jauh lebih berat. Dikiranya masalah di alam kubur itu enteng, tidak serumit masalah di alam dunia, padahal jauh lebih hebat, lebih dahsyat karena nggak tahu aja, sehingga lebih menginginkan kematian.
Jadi kata Nabi SAW akan datang kepada manusia suatu zaman. Di zaman itu mereka mengangan-angankan datangnya Dajjal. Para sahabat merasa aneh dengan hal itu lalu bertanya, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi mimma dzaq?" Wahai Rasulullah, hati-hati dalam menerjemahkan bi abi anta wa ummi. Jangan diterjemahkan demi ayahku, demi ibuku. Syirik itu. Karena apa? Karena kalau demi ayahku, demi ibuku berarti di sana bi apa? Bi qasam. Qasam itu sumpah. Boleh nggak bersumpah dengan menyebut nama selain Allah? Tidak boleh. Syirik. Kata Nabi SAW, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafara." Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia sudah syirik atau sudah kufur. Walaupun bersumpah itu menyebut makhluk yang mulia. Contoh yang mulia siapa? Malaikat Jibril, Nabi atau Rasul SAW atau Ka'bah gitu ya, atau langit dan bumi. Ada orang demi langit dan bumi, tidak boleh. Demi Allah dan demi Rasulullah, tidak boleh. Demi malaikat Jibril, demi Ka'bah, tidak boleh. Tidak boleh sumpah dengan menyebut nama makhluk. Hanya boleh menyebut demi Allah saja. Tanpa saja, demi Allah. Sudah. Demi Allah. Adapun bi abi ummi wa anta maknanya ya, abi wa ummi fidaan laka ya Rasulullah. Ibuku, ayahku menjadi tebusan bagimu wahai Rasulullah. Menunjukkan Rasul alaihi salatu wasallam itu kemuliaan, keagungan, prioritasnya di atas ayah dan ibunya. Dan itulah yang seharusnya bagi seorang muslim. Lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding seluruh manusia di alam dunia, ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi hatta min nafsi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum menjadikan aku lebih dicintai oleh dia dibanding apapun sampai dirinya sendiri. Lebih mencintai Nabi daripada dirinya sendiri. Termasuk ayahnya dan ibunya. Untuk menunjukkan bahwa Nabi lebih dicintai daripada ayah dan ibunya, ayah ibu siap dijadikan tebusan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mana bi abi anta wa ummi. Ingat, jangan diterjemahkan demi ayahku, engkau dan ibuku. Keliru, itu terjemahan yang salah secara gramatika, secara nahwu, dan lebih salah lagi secara tauhid. Ya Rasulullah bi abi ummi wa anta mimma dzaq. Pernah enggak kita dengar ada ustaz demi ayahku, demi ibuku ketika menerjemahkan hadis ini? Ada. Dulu waktu saya masih muda. Sekarang ya masih muda. Maksudnya lebih muda dari sekarang. Itu sering mendengar ada dai ustaz ceramah bi abi anta wa ummi, demi ibuku, ayahku dan engkau ya Rasul. Syirik. Dia begitu karena ketidaktahuan tentang nahwu dan tauhid. Kenapa itu terjadi ya Rasulullah? Kenapa orang-orang itu mengangan-angankan datangnya Dajjal? Padahal Dajjal itu harus diapa? Dihindari, kan ada minimal 4 poin agar terhindar dari fitnah Dajjal. Pertama, ta'awudz. Apa ta'awudz deh? Minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Dibaca dalam setiap sholat. Di ruku apa di sujud? Meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal itu ketika ruku atau ketika sujud? Ketika tahiyat akhir ya. Kalau nggak ada pilihan,
bikin pilihan sendiri. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mat wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung. Kedua, baca surah Al-Fatihah apa ayat kursi? Surah Al-Kahfi. Ya, surah Al-Kahfi. Minimal 10 ayat pertama. Syukur-syukur kalau semuanya. Ya. Ketiga, kalau bisa pergilah ke mana? Mekah atau Madinah. Ya. Keempat, kalau tidak bisa ke Mekah ke Madinah karena Dajjal itu perkembangannya pesat cuma 40 hari gitu ya. Semua pengikut Dajjal sudah menguasai semua area. Kita mau ke Mekah ke Madinah, mau ngurus visa tiketnya juga udah pengikut Dajjal semua nanti ya. Kalau dilancarkan pas ke imigrasi dapat visa ke Mekah ke Madinah, tiket gratis gitu ya. Terus VIP di pesawatnya pakai bisnis. Harus curiga jangan-jangan pilotnya Dajjal. Susah ke Mekah ke Madinah. Yang keempat, hindari, jauhi Dajjal sejauh-jauh. Kedengaran di berita Dajjal ada di Jakarta, tetap di Bandung. Dajjal ke Bandung, lari ke Subang. Dajjal sedang menuju ke Subang, larilah ke tempat lain lagi. Terus gitu ya. Hindari sejauh mungkin. Tapi kok ini mengangan-angankan datangnya Dajjal. Para sahabat bertanya, mimmadza? Kenapa hal itu terjadi? Dari apa? Karena apa mereka mengangan-angankan Dajjal? Mimma yalqauna minal ina wal ana. Karena penderitaan yang mereka alami, dahsyatnya penderitaan fitnah yang mereka alami di saat itu, di zaman itu. Oleh karena itulah maka mereka menginginkan datangnya Dajjal agar bisa keluar dari kondisi hidup seperti itu. Kalau umpamanya Dajjal keluar, maka penguasa-penguasa batil, durjana dan yang arogan, yang diktator, yang jahat, yang tangan besi, mungkin nanti tidak mampu berbuat apa-apa lagi setelah adanya Dajjal. Ada perubahan. Berdasarkan hal itu, kalau umpamanya ada penguasa yang zalim, kita berangan-angan cepat penguasa itu diganti, apakah penggantinya pasti lebih baik? Belum tentu, mungkin sama atau mungkin lebih buruk atau mungkin lebih baik mungkin ya. Bagaimana caranya agar dapat pemimpin yang lebih baik? Caranya baikkan dulu kondisi rakyatnya. Karena pemimpin adalah cermin dari kondisi rakyat. Allah hanya memberikan pemimpin kepada suatu kaum sesuai dengan karakteristik kaum tersebut. Jangan berharap kalau kaumnya, rakyatnya masih penuh syirik, masih penuh kufur, bid'ah, dosa dan maksiat. Tiba-tiba Allah memberi pemimpin yang adil dan bijaksana. Enggak. Kalau rakyat masih jauh dari Islam, Allah akan berikan pemimpin yang buruk yang memperparah kondisi kehidupan mereka sebagai azab Allah bagi mereka. Makanya kalau umpama kita diberi pemimpin yang buruk, introspeksilah. Perbaiki diri dan dakwahi orang lain untuk memperbaiki diri. Nanti kalau rakyatnya itu sudah baik, bertauhid, beriman ya, berpegang teguh kepada sunnah, Allah anugerahkan bagi rakyat yang seperti itu pemimpin yang bijaksana. Makanya kenapa kaum muslimin di awal-awal kehidupan mereka sepeninggal Nabi SAW diberi pemimpin sekali Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, karena memang kualitas iman mereka hebat. Makanya Allah beri anugerah berupa pemimpin yang bijaksana. Setelah kondisi kehidupan kaum muslimin makin sini makin jauh dari Islam, maka Allah kasih pemimpin yang akan menyengsarakan kehidupan mereka sebagai azab Allah bagi mereka.
Introspeksilah kalau pemimpin kita umpamanya masih jauh dari Islam, menunjukkan rakyatnya masih jauh dari Islam. Dakwahi. Pemimpin itu mungkin anugerah, mungkin azab dari Allah Azza wa Jalla, ya. Itulah dua fenomena akhir zaman pada saat yang sama. Apa dua itu yang kita bahas hari ini? Pertama, bisa bicaranya binatang dan benda-benda mati. Dan ini keajaiban. Dan ini adalah hal yang menyimpang dari adat kebiasaan, tidak rasional, tidak logis, tidak masuk akal, tapi real nyata terjadi. Karena di akhir zaman banyak hal-hal yang di luar kemampuan akal kita, tapi itu benar-benar real nyata dan terjadi, ya. Binatang bisa bicara, kemudian benda-benda mati juga sebagian bisa bicara, bahkan bagian dari tubuh kita berbicara kepada kita. Dan fenomena yang kedua adalah orang lebih menginginkan kematian. Karena apa? Karena hebat dan dahsyatnya fitnah dan penderitaan yang teralami ketika itu, ya. Setelah dua masa itu berlalu, kejadian dahsyat tidak terhenti, berlanjut dengan jenis yang berbeda. Apa yang akan terjadi berikutnya? Ini seru. Apa yang seru itu? Ini melibatkan seluruh kita kaum muslimin. Mau ikut melibatkan diri, mau tidak, kita pasti terlibat. Mau tidak mau, ya? Mau tidak mau. Apakah yang ketiga ini? Kathratur rum wa qitaluhum lil muslimin. Ini yang seru. Banyaknya jumlah orang-orang Romawi. Sekarang negeri Romawi itu masih ada apa tidak? Roma itu menjadi bagian atau kota dari sebuah negara kecil apa besar? Kecil sekarang namanya. Roma itu di mana? Di Italia. Tapi dulu Romawi itu satu negara besar dengan membawa pemahaman keyakinan atau agama yang dikenal. Apa agamanya? Nasrani. Romawinya sebagai negara enggak, tapi agamanya, Masehinya, Nasraninya banyak berkembang dan memerangi kaum muslimin. Nanti sebelum Dajjal keluar, balad itu teh. Apa balad teh? Kawan. Memerangi agama Yahudi, Buddha, Hindu, ateis dan agama lain, kita bersatu. Tapi sebelum ke sana perang dulu jumlah mereka banyak. Seluruh kaum muslimin diperangi. Ini bukan perang cyber, bukan perang teknologi, bukan perang sosial media, real nyata. Silih kadek, silih dengkek, silih cekek, sampai ke ongkek. Ini akan terjadi. Ya, dan ini bagian yang amat sangat seru. Bukan seru dari segi ada kalau yang tadi nggak ada pertempuran, hanya takut nggak bisa ngelawan. Ini pertempuran, ini jihad real nyata. Kita melibatkan diri atau tidak tetap terlibat. Masa batur perang orang cicing nonton perang apa begitu? Enggak tuh. Ya, main bola bisa sebagai penonton gak terlibatkan surak hungkul, memberi komentar. Perang gak bisa begitu. Kita gak bisa nonton perang kecuali di film. Tapi real dalam kehidupan nyata enggak. Pasti kita terlibat. Di mana serunya ini yang akan kita bahas bulan depan. Sekarang sudah hampir habis waktunya. Dan waktu yang tersisa kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam.
Saya mendengar hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah saw-nya jangan disingkat. Sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa tidak akan terjadi kiamat hingga kalian memerangi bangsa Turki. Ini sudah dibahas belum? Sudah ya. Tapi di Bandung di Pusdai. Di sini belum sampai. Dan nanti akan dibahas. Jadi jangan dulu ditanyakan. Apakah peperangan tersebutlah perang antara Saudi dengan Utsmani pada akhir abad 19? Bukan. Itu bukan Turki yang ada negara sekarang. Bukan. Ketika hadis itu diucapkan, negara Turki sudah ada belum? Belum. Beda ya. Beda. Nanti akan ada pembahasan. Sabar. Negara Saudi juga belum ada saat itu. Ketika suami pergi dan tidak kembali dan benda-benda mengabarkan keadaan keluarganya. Kembali. Tapi pas kembali benda-benda itu berbicara. Ya, kembali. Pertanyaan, apa diceritakan mengapa suami pergi dan tidak kembali? Kembali. Kenapa pergi? Ya mencari nafkah. Jangan sampai dicuriga kemana, bawa mencari yang lain. Betul mencari yang lain, mencari uang. Masalah apa ceritanya atau kabar yang disampaikan pada suami tersebut? Apa yang dialami oleh keluarganya? Tadi kan sudah disebutkan. Ma'ahdasa ahluhu ba'dahu. Jadi si Sendal, si Sameti mengabarkan kepada sang suami tentang apa yang dilakukan oleh keluarganya ketika suami pergi. Makanya jangan macam-macam istri di rumah ya. Nanti dilaporkan ke suami. Saya ingin tanya tentang tariqat. Karena orang tua saya ikut aliran ajaran tersebut dan saya minta doa supaya kedua orang tua saya dikasih hidayah sunnah. Ya semoga Allah memberikan hidayah sunnah. Tariqat bahasa Arab itu tariqah. Secara bahasa artinya metode. Cara. Dan itu baru muncul sekitar abad ke-4 Hijriah. Ketika manusia umat Islam sudah lebih cenderung kepada kemewahan dunia. Mulai lupa akhirat, lupa kepada Allah, lupa kepada zikir, lupa kepada ibadah. Maka muncul inisiatif dari beberapa ulama untuk mengajak manusia mengingat akhirat. Ada 1-2 yang ikut. Lalu diajari zikir dengan metode tertentu. Dan ulama yang memiliki inisiatif seperti bukan 1-2 tapi banyak. Setiap ulama memiliki metode yang berbeda dengan ulama lain dalam hal berzikir. Awalnya 1-2 sebuah majelis lama-lama berkembang sehingga menjadi satu kekeluargaan. Kemudian metode tersebut diberi nama sesuai dengan nama orang yang merintis metode zikir tersebut. Metode zikirnya disebut tariqah. Dalam lidah kita disebut tariqat. Ada tariqat Naqsabandiyah, ada tariqat Sajiliyah, ada tariqat-tariqat lain sesuai dengan nama orang yang menemukannya. Jadilah semacam kekeluargaan, keluarga besar tariqah ini, tariqah ini. Awalnya adalah apa? Untuk mengajak manusia kembali mengingat akhirat. Dan awal pendirian itu diajarkan metode zikir yang sunnah.
Setelah pendiri-pendirinya meninggal diganti oleh para pelanjutnya, terus keluarga thariqah itu terus berkembang dan mulai menambah-nambah dengan zikir-zikir dan ritual-ritual yang tidak disyariatkan. Itu mulai terjadi pada abad keempat Hijriah. Ya, sebelum-sebelumnya tidak ada. Nah, seperti itu. Lalu masuklah zikir-zikir dan ritual yang tidak disyariatkan. Sehingga menyimpang jauh dari sunnah Nabi SAW. Itulah sejarah ringkas dan makna dari thariqah yang semoga Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada kita semua untuk tetap berpegang kepada sunnah. Apakah 40 hari setelah kelahiran bayi adakah syariat yang mengharuskan syukuran? Apabila tidak ada, bagaimana penjelasan kepada kakak anak dan apa saja sunnah kelahiran bayi? Jadi begitu lahir, ada nggak ritual khusus? Tidak ada, cuma mendoakan bayi. U'idzuka bikalimatillahi tamata min syaitanin wa ainin lama. Min kulli syaitanin wa ainin lamatin. Pegang ubun-ubunnya dengan tangan kanan lalu doakan doa tadi. Jarangnya jadi udah hafal oke jadi lupa dehnya. Itu terus ditahnik. Boleh oleh kita sendiri. Tahnik itu ambil apa? Kurma, kemudian digigit dulu, terus diambil, diupayakan oleh orang yang soleh agar ada barokah. Digosok-gosokkan ke bagian atas dari langit-langit mulut sudah. Kurmanya jangan dibabalkan kembali, dibuang kembali. Nah, terus beri nama. Kapan saja diberi namanya. Pas hari ke-7 sembelih kambing, bukan si bayi. Kalau bayinya laki-laki berapa? 2 kambing. Kalau perempuan 1 kambing. Kalau kembar 2 laki-laki 4. Itu yang disebut apa? Akikah. Cukur rambutnya hari ke-7 sampai botak, dikeruk atau dikerik. Tapi hati-hati jangan sampai luka, rahet. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu li sabi'ihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suh. Setiap bayi masih tergadai dengan akikahnya. Akikah itu disembelih di hari ke-7, diberi nama dan dicukur rambutnya. Memberi nama dan mencukur rambut wajib. Karena Nabi memerintahkan amitu anhul adha. Hilangkan al-adha di kepala. Al-adha itu rambutnya, hilangkan. Itu bernada perintah, wajib mencukurinya sampai gundul dan itu di hari yang ke-7. Ya, dikasih nama wajib, masa tidak dikasih nama? Kumaha manggilna atuh. Adapun akikah sunnah. Kalau dia mampu berakikah, lakukan. Kalau tidak dilakukan padahal dia mampu hanya karena lalai, maka amal baik yang dilakukan si anak itu pahalanya tidak mengalir ke orang tuanya. Dan itu yang dimaksud dengan tergadai. Kullu gulamin rohinatun bi aqiqatihi. Semua bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya. Itu riwayat Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi, maksud tergadai adalah tertahan pahala amal baik si anak bagi orang tuanya. Kalau orang tuanya mampu tapi tidak melaksanakan karena lalai, mampu dan tahu. Adapun kalau orang tua ingin akikah tapi tidak mampu, jangankan kambing, membeli telur aja nggak mampu. Koreh-koreh cok, isuk dahar,
Teruskan isuk dahar. Teruskan isuk dahar henteu sore. Saum Daud. Bukan karena iltizam kepada sunnah, tapi karena keadaan. Sehari bisa makan, sehari tidak. Jangankan untuk akikah. Ingin akikah tapi tidak mampu, maka tidak terkena hadis itu. Tetap kalau anaknya nanti beribadah, melakukan amal soleh, mengalir ke orang tuanya. Ya. Jadi yang dimaksud tergadai itu kalau dia mampu, tahu, tapi sengaja tidak melaksanakan karena sayang. Oh, kambing berapa juta, daripada beli kambing dibagi-bagi mending beli HP baru umpamanya. Maka itu tergadai terus ya. Itulah ritual syar'i yang disyariatkan. Adapun setelah hari ke-40 adakah syukuran? Ada syukuran suaminya. Apabila setelah melahirkan istri gimana? Mengalami masa iddah. Jadi selama darah keluar tidak boleh sholat, tidak boleh saum baik fardu ataupun sunnah, dan tidak boleh berhubungan dengan suaminya. Kecuali kalau sudah selesai walaupun belum 40 hari. Baru 20 hari umpamanya sudah tidak ada lagi darah yang keluar. Silakan suami syukuran di sana. Kalau sudah 40 hari, darah masih tetap keluar. 40 hari itu batas maksimal dari masa iddah. Kalau 40 hari darah masih keluar, wajib mandi, wajib sholat. Wajib saum kalau itu Ramadan. Ya, dan boleh suami syukuran di 40 hari tersebut walaupun darah masih keluar, ya. Begitu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum gadai sawah? Sawahnya digarap oleh orang yang punya uang. Boleh apa tidak? Tidak boleh, itu riba. Kullu qardin jarra bihil manfa'ah fahuwa riba. Semua pinjaman yang melahirkan kelebihan, keuntungan, manfaat dari pinjaman itu, maka keuntungan kelebihannya itu riba. Umpamanya sawah digadaikan, umpamanya menggadaikan sawah 10 juta. Sawahnya 1 hektar. Selama belum lunas, si sawah itu digarap oleh orang yang memberikan pinjaman uangnya. 2-3 kali panen juga udah lebih tuh keuntungannya daripada 10 jutanya. Mending disewakan. Nah, jadi selama itu belum lunas, si pemberi pinjaman dapat untung dari si peminjam, itu riba. Tidak boleh. Jadi itu lebih jahat daripada bank, ya. Umpamanya baik keuntungannya itu uang, makanan, termasuk jasa. Contoh umpamanya kita menggadaikan motor. Selama kita punya hutang ke dia, motor itu dipakai sama dia, itu riba. Nah, memakai motornya adalah riba, haram, tidak boleh, ya. Tidak boleh diapa-apakan. Riba apa? Barang yang digadaikan itu sekedar jaminan bila dia tidak mampu apa? Membayar. Kalau nggak mampu bayar, sudah masuk waktu untuk bayar dan dia kepepet, jual. Si barang yang digadaikan itu jual, bayarkan ke hutang sejumlah yang dipinjamkan, sisanya kembalikan si pemilik. Dan selama barang itu dijadikan anggunan, nggak boleh dipakai. Memakainya adalah riba. Karena itu adalah manfaah dari qard. Qard itu pinjaman. Kullu qardin jarra bihil manfaah fahuwa riba. Semua pinjaman yang melahirkan ada manfaat atau keuntungan atau kelebihan bagi yang meminjamkan, itu riba. Jadi riba tidak hanya berupa uang, makanan, bisa juga berupa jasa. Seperti memakai apa? Memakai barang yang digadaikan itu. Harus disimpan saja, ya. Itu. Jadi kalau sawah digadaikan tidak boleh digarap oleh
orang yang memberi pinjaman hutang. Menggarapnya adalah riba ya. Terus untuk apa itu digadaikan? Itu untuk jaminan. Bila si ubah sertifikatnya. Bila nanti suatu saat nggak bisa bayar, jual sawah itu. Bayarkan hutangnya, sisanya kembalikan si pemilik sawah. Bagaimana hukum gadai kendaraan? Kendaraan dipakai oleh orang yang punya uang. Itu sama, itu riba ya. Riba. Terakhir ini surat tadi. Oh ada kan? Suratnya belakangan. Bolehkah kita dari sekarang bercita-cita ingin tinggal di Mekah atau Madinah? Bagus, boleh saja ya. Dengan berbagai jalan untuk bisa tinggal di sana. Ini cara kami menghindar dari fitnah Dajjal. Oh boleh dari sekarang si Raya Dajjal. Boleh. Asal dengan cara yang legal. Adapun kalau dengan cara yang tidak legal maka tidak boleh. Contoh tidak legal itu umpama ikut umroh. Umroh itu masa berlaku visanya 1 bulan. Tapi biasanya kalau melalui travel biasa gitu ya 9 hari. Tergantung paket, ada 9 hari, ada 12 hari. Sampai di sana dia kabur. Tidak bareng-bareng dengan travel. Bawa paspornya dia kabur. Sampai waktu tinggal di sana habis. Sebulan. Jadi overstay disebutnya. Kelebihan masa tinggal di sana. Itu kalau kena polisi ditangkap. Dia kabur-kaburan dan ada komunitas yang seperti itu. Lama dia di sana nyari uang nggak susah, gampang, ya. Dia dalam keadaan ilegal bisa mencari uang, bisa kucing-kucingan dengan petugas. Saya bukan ngajarin, jangan ya, jangan. Dan yang seperti itu banyak di sana. Lalu tinggal, lalu berusaha agar dapat iqamah. Iqamah itu KTP, nikah dengan orang penduduk sana. Kalau dia wanita asal punya modal saja, gelis gitu, laku lah gampang. Kalau dia laki-laki asal kasep gitu, berotot gitu, maco gitu juga gampang, diburu oleh wanita di sana. Nanti dapat iqamah, tinggal aja di sana. Itu ilegal, dosa, tidak boleh. Nah, jangan gitu aja caranya ya. Terus gimana tuh? Duka saya nggak tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan dari Umahat. Implementasi dari membaca surat Al-Kahfi itu dalam kehidupan beribadah sehari-hari itu yang bagaimana? Agar terhindar dari fitnah kubur. Berdasarkan tafsir itu kadang-kadang gak paham bahasa dan maksudnya. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Implementasi dari baca surah Al-Kahfi agar terhindar dari azab kubur. Itu? Ya. Ya, membaca Al-Kahfi bukan agar terhindar dari azab kubur, tapi agar terhindar dari fitnah Dajjal. Bukan dari azab kubur, dari fitnah Dajjal. Nanti juga kita akan bahas. Cuma Umahat tadinya kesabaran. Belum saatnya dijelaskan sudah ditanya, penasaran meren. Para ulama menjelaskan kenapa tidak ayat kursi. Kenapa surah Al-Kahfi bukan ayat kursi gitu ya. Karena biasanya ayat yang dibaca untuk mengusir setan itu apa? Ayat kursi. Kalau ini surah Al-Kahfi. Pertama, ayat kursi itu efektif untuk mengusir setan dari kalangan bangsa jin. Bukan setan dari kalangan bangsa manusia. Setan dari kalangan bangsa manusia, orang kafir, orang munafik itu setan. Coba kita bacakan ayat kursi. Kabur mual? Mual. Tapi kalau dari bangsa jin, iya. Iya. Kedua, Dajjal bukan bangsa jin. Dajjal itu bangsa manusia.
turunan anak Adam, sama dengan kita. Cuma Allah memberikan kelebihan. Apa kelebihan dia itu? Luar biasa. Nanti kita akan bahas kesaktian Dajjal. Bahasa kita ya sakti. Dia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan atau menahan curah hujan. Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Memerintahkan bumi untuk mengeluarkan harta simpanan atau tidak. Memerintahkan binatang untuk menghasilkan susu atau tidak. Dan seterusnya begitu ya. Nah, itu Dajjal. Dari kalangan bangsa manusia, ayat kursi nggak efektif. Adapun disyariatkan membaca surah Al-Kahfi, para ulama menerangkan, karena di dalam surah Al-Kahfi banyak ayat yang menjelaskan kejadian yang luar biasa dahsyatnya, nggak masuk akal, nggak ada penjelasan rasional. Di dalam surah Al-Kahfi ada kisah Ashabul Kahfi. Oleh Allah ditidurkan berapa hari? 309 tahun, bukan hari. Berapa harian? Hitung aja sendiri. Setahun tuh 300 sekian, 360 harian gitu, kali sekian. Tapi nggak mati. Selama tidur itu nggak makan, nggak minumnya. Ada nggak penjelasan rasional tentang hal itu? Nggak ada. Itu mah keluar biasaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, di dalam surah Al-Kahfi juga ada penjelasan tentang akhirat. Di dalam surah Al-Kahfi ada kisah tentang dua nabi yang bertemu. Dua nabi itu siapa? Nabi Khidir dan Nabi Musa. Dalam surah Al-Kahfi ada keluar biasaan lain seseorang yang diikhtilafkan oleh para ulama. Dia nabi atau bukan? Sebagian menyatakan nabi, sebagian menyatakan bukan. Siapa dia? Dzulqarnain. Yang membikin benteng siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Dalam surah Al-Kahfi ada kisah Ya'juj dan Ma'juj. Luar biasa, ya. Nah, jadi keluar biasaan yang irrasional, yang tidak masuk akal ini bila dibaca, dihayati, menghadirkan keyakinan yang luar biasa hebatnya. Nah, si Dajjal itu termasuk hal yang ajaib, yang luar biasa. Memperoleh pelajaran yang hebat dari surah Al-Kahfi itu memberikan pengaruh ketika berhadapan dengan Dajjal laknatullahi alaih, ya, dan seterusnya. Itu penjelasan para ulama. Dan sekarang kita disyariatkan untuk selalu membaca surah Al-Kahfi. Kapan? Malam Jumat dan hari Jumat. Dan atau hari Jumat. Ulama ikhtilaf, ada yang menyatakan 2 kali malam Jumat dan hari Jumat. Ada yang menyatakan salah satu di antaranya. Kalau malam Jumat sudah, hari Jumatnya tidak. Kalau malam Jumat tidak, hari Jumatnya iya. Gitu. Jangan sampai dua-duanya tidak. Malam Jumat tidak, hari Jumat tidak. Ya. Itulah penjelasan para ulama tentang hal itu. Wallahu a'lam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat Islam itu sedikit dan asing dan akan terjadi pula pada akhir zaman, dan beruntunglah orang-orang yang sedikit. Saya ingin tahu penjelasan ini pada zaman sekarang, kan mayoritas kebanyakan Islam. Mungkin pertanyaan itu kesimpulan dari 2 hadis. Bukan umat Islam sedikit, umat Islamnya banyak, tapi memang diasingkan. Pertama hadis, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir tiba masanya kalian ini akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain seperti sekelompok orang rakus memperebutkan hidangan makanan. Para sahabat bertanya, anahnu qillatun yawma idzin ya Rasulullah? Apakah amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Apakah kami saat itu sedikit wahai Rasul, minoritas? Beliau menjawab, bal antum yawma idzin katsir
walakinnakum gusaun ka gusais sail. Kalian satu banyak, tapi kalian tuh ibarat buih yang dialirkan oleh aliran air. Seperti buih di lautan banyak, tapi diombang-ambingkan oleh air yang mengalir. Tidak kokoh, tidak seperti karang. Ya, nah, ini hadis yang pertama. Hadis itu dari Tsauban dan diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadis kedua, Nabi SAW menyatakan, Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam ini pada awalnya dianggap aneh, dianggap asing, dan akan kembali dianggap aneh, dianggap asing seperti awalnya. Nanti suatu saat di akhir zaman akan dianggap aneh. Sekarang sudah terjadi, Islam dianggap asing, dianggap aneh. Iya, bahkan menurut pandangan orang Islam sendiri. Kalau ada Quran dan Sunnah yang murni diterapkan, aneh. Eta mah agama aneh, agama anyar kan gitunya. Nah, kata Nabi SAW, ghariban kama bada, akan kembali asing seperti semula. Fatuba lil ghuraba, tapi berbahagialah orang-orang yang terasing, orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi ada tapinya. Yang dianggap asing itu dengan alasan yang jelas. Siapa yang dianggap asing itu? Dalam satu riwayat dikatakan alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang sudah yang memperbaiki sunnah kami yang sudah dirusak orang. Dalam riwayat lain alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah kami yang sudah dimatikan orang. Ini yang akan dianggap aneh, ini yang dianggap asing. Adapun kalau orang nyeleneh mengadakan pemahaman tersendiri yang tidak bersumber dari Quran Sunnah, tapi mengatasnamakan Islam, lalu dianggap aneh, dianggap asing, ini mah nggak masuk. Ini mah memang ngaco-nya. Ada nggak orang yang ngaku Nabi baru? Ada nggak orang yang ngaku keturunan Nabi Isa, ngaku Imam Mahdi? Ada? Ada. Dianggap aneh apa tidak? Aneh. Apakah seperti yang diterangkan dalam hadis ini? Beda. Itu mah yang merusak Islam. Ini mah yang memperbaiki Islam. Ya. Jadi yang dianggap aneh itu batasannya jelas. Dia menggali Quran Sunnah, menerapkan, mendakwahkannya. Sementara orang bodoh tentang Quran Sunnah lalu dianggap aneh, iya mah kakarak ngadengi, kan gitunya. Dianggap aja sesat. Ada nggak orang yang mendakwahkan Quran Sunnah dianggap ajaran sesat? Ada. Ini persis yang dialami oleh para nabi zaman baheula. Kata Allah ketika menceritakan ahli neraka tuh nanti, para malaikat yang menjaga neraka itu berkata, alam ya'tikum nadhir? Apakah dahulu waktu di dunia nggak ada orang yang dakwah, nggak ada orang yang memberi peringatan? Bala, ya. Walakin kadzabna, tapi kami dustakan. Terus kami ma nazzalallahu min syai'. Allah enggak nurunkan ajaran apa-apa. In antum illa fi, teruskan, in antum illa fi dhalalin kabir. Kalian ini enggak lain kecuali sesat dengan kesesatan yang nyata. Para nabi dituduh sesat oleh kaumnya. Hanya karena mendakwahkan wahyu dari Allah. In antum illa fi dhalalin kabir. Tahu, ada yang tahu surah itu apa? Surah Ahqafi atau surah ayat kursi? Apa? Al-Mulk. Surah Al-Mulk itu ya. Alam ya'tikum nadhir? Bala walakin kadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Kamu yang ala ajaran sesat. Para nabi dahulu disebut sesat. Tapi tegar. Makanya kalau sekarang para duat, para kiai, para ulama, para ustadz mendakwahkan Quran Sunnah lalu dituduh ajaran sesat, wajar. Itu sunnatullah.
Jangankan kita, para nabi saja dahulu begitu. Itu kata Al-Quran. Dan kalau antum ikhwan akhwat yang baru ngaji, baru tahu, tadinya enggak tahu. Lalu diamalkan, lalu orang sekitarnya mengatakan, tuh ajaran sesat. Jangan cemen, langsung telepon Ustaz, saya dituduh sesat. Cemen yang begitu. Sama aja dengan orang yang ingin belajar berenang baru gujubar sudah basuh. Aduh Ustaz basah gini. Ya atuh arek berenang harus basahnya. Jadi kalau tidak mau basah jangan berenang. Kalau tidak mau dianggap aneh, dianggap asing, jangan amalkan ajaran Islam. Memegang ajaran Islam seperti menggenggam bara api, ya. Ya'ti ala nasi zamanun al-mutamassikuna bisunnati al-mutamassiku bisunnati kal qabidi alal jamri. Akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh kepada sunnahku seperti orang yang memegang bara api panas. Jangan sampai ada bayangan kayaknya kalau saya paham Quran Sunnah diterapkan, wah semua orang akan hormat, semua orang akan senang, akan suka ke saya. Indah nian hidup di atas Quran Sunnah. Jangan membayangkan begitu. Ya, betul indah dalam memegang Quran Sunnah. Tapi keindahannya bukan berarti senang dalam aspek duniawi, enggak. Secara sosial akan dimarginalkan, akan disudutkan, akan dianggap aneh, akan difitnah, akan disebut ekstremis, disebut teroris, disebut tariris dan seterusnya, ya. Siap-siap, jangan cemen, ya. Terakhir, betul-betul terakhir, jangan ada lagi. Jangan ada yang nulis lagi pertanyaan. Setiap harta yang kita miliki nanti akan dihisab. Kayaknya soal cerita nih. Termasuk pakaian, sepatu, dan yang lainnya. Saya seorang suami yang mempermasalahkan koleksi pakaian. Tulisannya kayak Ahwat. Rapi, bagus. Jangan-jangan kemayu nih. Saya seorang suami yang mempermasalahkan koleksi pakaian, tas, sepatu, dan koleksi lainnya yang istri kumpulkan. Ini bukan pertanyaan, ini curhat. Ustaz, istri saya ada di sini. Karakternya kayak gini nih, tolong nasihati si ganak gitu tah. Saya sudah menasihati istri agar pakaian dan yang lainnya yang jarang dipakai agar disedekahkan. Hal ini sudah dilakukan berkali-kali. Apakah boleh seorang suami berkata, saya berlepas diri dari apa yang kamu lakukan, saya tidak bertanggung jawab terhadap pakaianmu dan koleksimu. Kalau boleh dirinya boleh, tapi tetap tidak lepas dari tanggung jawab. Istrimu tanggung jawabmu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. War rajulu ra'in fi baiti wa mas'ulun an ra'iyati. Ya, tetap ditanya. Jangan sampai mang sabara kumaha maneh rekitu rekia. Nggak bisa. Di dalam konsep kehidupan di dunia di segala bidang juga begitu. Kalau umpah di dunia ABRI ada prajuritnya yang salah, siapa yang disalahkan? Komandannya. Sampai ada perkataan tidak ada prajurit yang salah, yang ada hanyalah komandan yang bodoh. Kan gitu ya? Yang bersalah anak buahnya, yang bertanggung jawab adalah komandannya. Kan begitu. Suami seorang pemimpin rumah tangga, gening tahu yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Ya tuh tahu. Akankah tetap menanggung perbuatan istri tersebut di atas? Iya.
Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.